Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Janji kemenangan. Nabi Muhammad bersabda, "Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian Persia atau Iran dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum atau Romawi dan Allah berikan kamu kemenangan." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menggunakan kata kalian. Kalian diartikan sebagai kita semua, termasuk kami dan kalian, baik yang beragama Islam maupun Nasrani dan pemeluk agama yang lainnya. Bila ingin diselamatkan di dunia dan di akhirat, maka ikutlah pada Imam Mahdi. Jadilah pengikut Imam Mahdi. Untuk ikut Imam Mahdi, maka berperanglah. Perang yang dimaksud oleh hadis tersebut bukan perang dengan memanggul senjata dan membunuh orang yang tidak berdosa, akan tetapi berperang melawan diri kita sendiri. Penafsiran hadis tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama, Jazirah Arab. Jazirah Arab adalah sebuah jazirah atau semenanjung besar di Asia Barat Daya pada persimpangan Afrika dan Asia. Secara politik, yang masuk Jazirah Arab adalah Arab Saudi yang merupakan tempat kota suci Mekah dan Madinah, Kuwait, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain. Secara umum penduduk Jazirah Arab beragama Islam Sunni, sama halnya dengan Muslim Indonesia penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keselamatan kalian tidak ditentukan karena kalian golongan Sunni, akan tetapi keselamatan kalian ditentukan oleh kemenangan kalian melawan Dajjal. Perangilah Dajjal, maka Allah akan beri kalian kemenangan. Yang kedua, Persia. Kekaisaran Persia adalah sejumlah kekaisaran yang berkuasa di dataran tinggi Iran. Tanah air bangsa Persia dan sekitarnya termasuk Asia Barat, Asia Tengah, dan Kaukasus. Persia identik dengan Republik Islam Iran. Umumnya bangsa Persia adalah Muslim Syiah. Keselamatan kalian tidak ditentukan karena kalian golongan Syiah. Akan tetapi keselamatan kalian ditentukan oleh kemenangan kalian melawan Dajjal. Perangilah Dajjal, maka Allah akan beri kalian kemenangan. Yang ketiga, Rum atau Roma. Roma adalah ibu kota Italia, ibu kota provinsi Roma, dan juga ibu kota daerah Lazio. Kota itu terletak di hilir Sungai Tibet, dekat Laut Tengah. Di dalam wilayah kota Roma ada daerah kantong atau enclave berdaulat disebut Vatikan. Vatikan adalah pusat gereja Katolik dengan pemimpin negara Sri Paus. Keselamatan kalian tidak ditentukan karena kalian Nasrani atau Katolik, Kristen atau Protestan. Akan tetapi keselamatan kalian ditentukan oleh kemenangan kalian melawan Dajjal. Perangilah Dajjal, maka Allah akan beri kalian kemenangan. Dajjal bukan hanya musuh umat Islam dan Nasrani, akan tetapi musuh umat manusia. Apapun agama, apapun aliran dan kepercayaan kalian, akan tetapi bukan agama, aliran dan kepercayaan kalian yang akan membawa keselamatan pada diri kalian. Keselamatan kalian ditentukan oleh kemenangan kalian melawan Dajjal. Perangilah Dajjal, maka Allah akan memberimu kemenangan. Dari penafsiran tersebut, maka secara implisit dapat disimpulkan
bahwa pada akhirnya Nabi Muhammad akan berlepas tangan dan tidak menjamin keselamatan umat Islam oleh karena Tuhan memperlakukan semua manusia sama di hadapannya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 17 sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Firman tersebut tidak menyebut kata agama, akan tetapi menggunakan kata orang-orang. Orang-orang adalah sekelompok orang yang dapat diartikan sebagai kaum, sebagaimana hadis Nabi yang menggunakan kata kaum. Hadis Nabi tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran kecuali penafsir yang membuatnya bertentangan. Untuk lebih memperjelasnya kembali, kami kutip hadis tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, kaum Yahudi telah terpecah belah menjadi 71 golongan, sedang kaum Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan. Adapun umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kesemuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan saja yang selamat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ahmad. Kata umatku pada hadis tersebut memiliki konotasi ambigu, yang bisa diartikan umat Islam saja dan bisa juga diartikan golongan umat yang lebih luas lagi, yaitu orang-orang Islam, orang-orang Sabi'in, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 62, Tuhan semesta alam berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Sebutan untuk orang-orang yang beriman dalam bahasa Arab tidak disebut orang-orang mukmin. Secara etimologisnya berarti percaya. Perkataan iman berasal dari kata kerja amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Iman bukan hanya milik umat Islam, karena umat agama lain juga memiliki iman. Dalam bahasa Yunani, iman juga disebut pisti, yang secara etimologisnya adalah rasa percaya kepada Tuhan. Kami tidak mengetahui kenapa Tuhan tidak menyebut dalam ayat 22 dan ayat 2 orang-orang Islam. Tuhan menggunakan frasa orang-orang beriman atau mukmin, yang secara generatif tidak bisa diartikan orang-orang Islam. Frasa orang-orang beriman bisa mengakomodir seluruh orang-orang yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut seperti orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Shinto, dan lain-lain. Dalam dua ayat yang berbeda, Tuhan dua kali menyebut orang-orang Sabi'in. Sabi'in adalah orang-orang yang mengikuti syariat nabi-nabi zaman dahulu, atau orang-orang yang menyembah bintang atau menyembah dewa-dewa. Kedudukan hukumnya menjadi sangat jelas bahwa orang Hindu, Buddha, dan Konghucu, Shinto, dan agama-agama kuno lainnya terakomodir dalam kata Sabi'in, sebab mereka adalah orang-orang yang beriman juga. Majusi adalah orang yang beragama Zoroaster di Persia kuno yang kini dikenal dengan nama Iran. Nabi mereka bernama Zarathustra atau Zoroaster, hidup pada 618 sebelum Masehi. Dia menyebut cahaya Tuhan sebagai Ahura Mazda. Orang Majusi adalah orang pertama yang mengetahui kelahiran Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus.
Sejak agama Islam berkembang di Iran, pemeluk agama ini menyingkir ke Bombay, India. Mereka dikenal sebagai orang-orang Parsi. Agama ini masih ada hingga saat ini meski pemeluknya paling kecil di dunia. Musyrik menurut syariat Islam adalah perbuatan mempersekutukan Allah dengan apapun. Kemusyrikan secara personal dilakukan dengan mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran Allah secara sadar dan sukarela. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Umat Islam terjebak dalam fata morgana imajinatif mereka sendiri. Tanpa mereka sadari, terkadang mereka selalu mendahului kehendak Tuhan. Begitu mudahnya mereka menyebut dirinya saja yang paling benar dan agama lainnya salah. Betapa entengnya mulut mereka menyebut kata kafir atau musyrik, sementara mereka sendiri tidak memahami hakikat dari kedua kata-kata itu. Tidak ada manusia yang beriman atau percaya kepada Tuhan yang pantas dikatakan kafir. Ketahuilah, sesungguhnya yang pantas dan layak untuk disebut kafir hanya satu. Dialah Ad-Dajjal. Agama Islam adalah agama yang di awal perkembangannya senantiasa diwarnai dengan peperangan. Doktrin-doktrin Islam baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi dianggap cukup dapat membangkitkan heroisme di dalam diri umat Islam. Hikmah dari semua itu adalah Tuhan mempersiapkan kita melawan Dajjal. Dajjal mengingkari Al-Quran, karena itu Dajjal tidak gentar terhadap bacaan Al-Quran. Perangilah Dajjal maka Allah akan memberimu kemenangan. Definisi Dajjal. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidaklah buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafir, yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Dajjal dalam bahasa Arab atau Ad-Dajjal dalam iman Islam diyakini sebagai seorang tokoh yang akan muncul menjelang akhir zaman. Dajjal disebut kafir atau mengingkari Tuhan dan jahat, pembawa fitnah, dan seorang picak atau buta sebelah matanya. Secara etimologi lafadz Ad-Dajjal diambil dari perkataan orang Arab. Maknanya adalah dicat dengan tertutupi dan menutupi dengannya. Dalam kata Ad-Dajjal berarti mencampur adukan yang maknanya meracunkan dan mengaduk-aduk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa definisi Ad-Dajjal adalah yang mencampur adukan yang hak dan yang batil, benar dan salah, kemudian merancukan dan mengaduk-aduknya lalu menutupi dengannya maka tertutuplah kebenaran. Definisi Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal adalah sebutan yang ditujukan kepada seorang penyamar atau seorang pembohong yang mengakui dirinya sebagai nabi atau Imam Mahdi atau Mesias atau Satria Piningit atau Satria Pinandito atau Joko Lelono atau Buddha Mateya atau Kalki. Al-Masih Ad-Dajjal adalah nabi palsu, Imam Mahdi palsu, Mesias palsu, Satrio Piningit palsu, Satrio Pinandito palsu, Joko Lelono palsu, Buddha Mateya palsu, dan Kalki yang palsu. Sejatinya Imam Mahdi, Mesias, Al-Masih, Satrio Piningit, Satria Pinandito, Joko Lelono, Buddha Mateya, dan Kalki, maka dia tidak akan mungkin menyebut dirinya atau mengakui dirinya sebelum Tuhan memperlihatkan keajaiban langit kepada seluruh umat manusia dan mempersaksikannya. Dia hanya satu wujud dalam banyak nama.
satu wujud dalam banyak gelar, satu wujud dalam banyak julukan. Ciri-ciri Al-Masih Ad-Dajjal. Apabila Anda bertemu seseorang yang memiliki bentuk fisik yang sempurna, laki-laki atau perempuan, kemudian orang itu mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi atau Mesiah atau Satrio Piningit atau Satrio Pinandito atau Joko Lelono atau Buddha Matea atau Kalki, maka ketahuilah sesungguhnya di dalam wujud fisik yang sempurna bersembunyi sosok seperti hadis berikut ini. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal seorang laki-laki pendek, berkaki bengkok, keriting rambutnya, buta sebelah matanya, dan matanya kabur, tidak menonjol dan tidak cekung. Jika ia memperdayai kalian, maka ketahuilah Tuhan kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Usia Dajjal. Nabi Muhammad bersabda, tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Nabi Nuh telah memperingatkan hal itu kepada umatnya, juga para nabi yang datang sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa usia Dajjal lebih tua dari Nabi Nuh alaihi salam. Pertanyaannya, siapakah dia? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.